Selamat datang di bimbingan konseling SMK Saint Joseph. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas mengenai rumus memilih karir. Tujuan layanan hari ini adalah memiliki karir cemerlang di masa depan tidak didapatkan melalui proses yang instan. Membutuhkan kerja keras, komitmen, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran diri untuk terus belajar dan berani keluar dari zona nyaman. Pada dasarnya karir berbeda dengan pekerjaan. Karir merupakan cita-cita dan tujuan hidup seseorang dalam menekuni suatu bidang untuk jangka panjang. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan untuk mengganti waktu, kemampuan, dan tenaga kerja seseorang dengan uang. Seseorang bisa menjalani lebih dari satu pekerjaan sepanjang karirnya. Mencapai karir cemerlang dalam kehidupan dibutuhkan perencanaan matang. Cara paling efektif untuk merencanakan karir dengan menggali seluruh potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan rumus memilih karir? Richard Leider, konsultan karir dari Amerika, mengungkapkan rumus memilih karir yang dapat diwujudkan untuk mencapai masa depan dengan efektif dan gemilang adalah karir sama dengan T plus 2P plus E plus V. T itu artinya talent atau bakat. Talent atau bakat berarti kita mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk dijalani di masa depan. Pada tahap ini, mulai sedini mungkin untuk menggali kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, apa keunggulan atau prestasi yang menonjol dari dalam diri. 2P, passion dan purpose. Menentukan atau memilih karir diperlukan passion atau gairah atau keinginan yang maksimal untuk menggapai karir tersebut. Misalnya, jika kamu ingin berkarir di bidang otomotif tetapi ternyata gairah atau keinginanmu sebenarnya di bidang teknologi informasi, itu dalam perjalanannya akan menemukan berbagai kendala, membuatmu kembali memulai dari nol. Temukan gairah dan keinginanmu dari dalam hati, bukan karena apa kata orang. Selanjutnya dibutuhkan tujuan yang terarah agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Jika sudah menentukan tujuan, impian, atau cita-cita, maka fokuslah pada pilihan tersebut. Jangan goyah karena kemalasan, jangan lemah karena keterbatasan. Ketika keduanya, gairah dan tujuan, diyakinkan dengan kekuatan dan pemikiran positif, maka tujuannya akan dicapai dapat direalisasikan dengan baik. E untuk environment. Lingkungan sekitar adalah tempat belajar untuk menemukan dan menggali potensi serta bakat yang dimiliki. Lingkungan menjadi tempat aktualisasi diri. Demi menuntaskan pilihan karir yang tepat, pilih selalu lingkungan yang positif dan membangun, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang justru dapat menghambat karir di masa depan. Tetap konsisten dengan apa yang menjadi tujuanmu. Contohnya, jika kamu adalah siswa yang berprestasi, rajin membaca buku, cerdas dalam berorganisasi, namun tiba-tiba ada temanmu yang mengatakan bahwa kamu sok patuh, sok pintar, dan lain-lain yang membuatmu jadi kehilangan arah. Segera kuatkan hati dan yakin bahwa kerja keras yang kamu lakukan saat ini akan berdampak baik untuk dirimu sendiri. Meskipun tidak kamu rasakan saat ini, tapi akan mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. V into vision. Vision berarti memiliki pandangan jauh ke masa depan. Setelah kamu mengetahui potensi bakat dan kemampuan diri, buatlah proyeksi atau gambaran diri dengan karirmu sendiri. Berpikirlah jauh ke depan, mulai buat sketsa atau coretan mengenai seperti apa pencapaian atau karirmu 5 tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun ke depan. Mungkin kita sekarang berpikir terlalu dini untuk merencanakan karir di kelas 11 ini, sementara masih ada 1 tahun ke depan yang harus dilewati sebelum akhirnya menamatkan pendidikan. Namun dengan mengetahui sedini mungkin apa yang ingin kamu raih, maka kamu akan lebih cepat dalam menentukan langkah. Contohnya jika kamu mulai dari sekarang sudah menentukan dan memiliki harapan ingin melanjutkan kuliah, tapi terbatas kemampuan finansial, kamu bisa mulai mencari informasi mengenai beasiswa perguruan tinggi.
mempersiapkan mengikuti SNPTN, UTBK, SBMPTN, atau seleksi mandiri. Mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari akan mendatangkan sebuah peluang yang bermanfaat dibandingkan terus bersantai ria tanpa melakukan sesuatu. Jika kamu memiliki keinginan untuk bekerja di perusahaan impianmu, kamu sudah mulai mencari informasi mengenai skill apa saja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Tingkatkan skill kamu dengan belajar secara otodidak dan bertanya kepada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang tersebut. Tingkatkan soft skill dan hard skill dengan baik agar kamu dapat mempromosikan diri dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Begitupun jika kamu ingin membuka usaha atau menjadi wirausahawan setamat SMK. Kamu harus mulai dari sekarang menentukan peluang usaha apa yang sesuai dengan potensi dan kemampuan diri. Bila kamu sudah menemukan usaha sesuai passion yang akan dirintis, tetapi terbentur modal atau masalah finansial, jangan langsung menyerah atau berkecil hati. Kamu bisa mulai menabung untuk modal usaha. Lalu bagaimana sumber tabunganmu? Selain uang saku yang disisihkan, kamu bisa menjadi freelancer yang menghasilkan uang sendiri dengan memanfaatkan waktu luang. Freelancer adalah sebutan untuk orang yang bekerja freelance atau bekerja lepas yang tidak terikat dengan waktu atau perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan ingin membuat gambar desain mesin penggiling, tapi ia tidak ingin menambah karyawan yang mempunyai skill di bidang tersebut. Akhirnya perusahaan mencari dan menggunakan jasa freelancer yang memiliki skill di bidang tersebut. Di Indonesia banyak sekali situs web yang menjadi wadah para freelancer dan menghubungkan dengan ribuan perusahaan. Selain itu, kamu bisa memulai meningkatkan pengetahuan dengan banyak membaca. Sumber bacaan mengenai kewirausahaan banyak kita temukan di internet. Kalau kamu jago main Mobile Legends, Free Fire, atau Vainglory, pasti kamu juga seharusnya bisa update berbagai pengetahuan positif dengan memanfaatkan jaringan internet. Selain itu, jika impianmu ingin memiliki karir yang cemerlang, yang berkembang di dunia bisnis atau kewirausahaan, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai prinsip POAC dalam mengelola usahamu. POAC atau POAC atau POAC merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai prinsip ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Akhir kata dari semua pembelajaran hari ini, ada yang ingin disampaikan, yaitu tidak ada kata terlalu cepat untuk menentukan pilihan karirmu mulai dari sekarang. Gali potensi diri dan kemampuan diri sampai kamu menemukan passion dan tujuan. Jangan lemah dengan kemalasan, jangan goyah karena keterbatasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.